Selamat pagi. Kali ini saya bersama dengan Bu Mai Rukmana, beliau selaku Ketua PPA Karang Taruna Kota Surabaya. Nah, di sini saya ingin membahas terkait tingkat pelecehan seksual yang ada di Kota Surabaya Raya khususnya itu semakin meningkat. Bu Mai mungkin pendapatnya terkait pelecehan seksual. Ya, untuk peningkatan kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual di Kota Surabaya ini termasuk dari dampak pandemi juga, di mana kegiatan anak-anak juga lebih cenderung ke banyak memegang HP dan dari gadget juga, karena yang korban itu sebagai pelakunya bukan hanya dari sesama teman dekat saja, tetapi di sini juga dari dampak pandeminya itu orang dewasa yang memang kegiatannya sudah mulai berkurang pada saat pandemi karena banyak perusahaan yang ditutup, usaha-usaha yang tutup, banyak di rumah, anak juga banyak di rumah, yang akhirnya memicu adanya interaksi yang sering dan intens seperti itu, terus juga mengakibatkan banyak terjadinya kekerasan seksual. Untuk kekerasan seksual sendiri, Bu, ini kan banyak banget terjadi sama justru orang terdekat ya. Istilahnya, mohon maaf, ayah tiri. Yang belakangan ini banyak sekali yang ada di Sidoarjo ya tentunya. Kalau menurut Bu ini, bagaimana menyikapi hal seperti itu? Ya, sebetulnya kalau kekerasan seksual terhadap anak itu yang sangat potensi memang adalah orang terdekat, bukan hanya ayah tiri saja, ayah kandung juga potensi sebetulnya ya. Jadi ini kembali lagi dari faktor-faktor penyebab itu, adanya waktu, kesempatan. Dampak dari pandemi ini sangat terasa sekali pada peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual anak. Kurang kegiatan yang positif, jadi memanfaatkan apa sih yang ada di rumah saat anak itu juga sedang tidak di sekolah, banyak waktu di rumah, mungkin bisa jadi ibu kandungnya yang berperan mencari nafkah. Kebanyakan dari faktor ekonomi itu, faktor ekonomi dari dampak negatifnya dari yang dirasakan oleh masyarakat pandemi ini adalah ke ekonomi kan, dan memang kebanyakan juga anak-anak menjadi korban itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh ayah tirinya atau bapak tirinya itu merupakan bentuk kasih sayang. Nah, di sini peran dari seorang ibu yang harus membekali putri-putrinya bahwasannya apa saja yang harus dijaga atau bagian tubuh mana yang harus dijaga dan tidak boleh orang lain sentuh. Walaupun itu seorang ayah kandungnya sendiri, itu hanya boleh disentuh oleh ibunya. Itu harus sudah diterapkan kepada anak-anak. Mungkin juga salah satunya itu kurang mendapatkan pendidikan seksual dari ibunya. Makanya sekarang jangan sampai lagi ada pandangan tabu memberikan pendidikan seksual terhadap anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Terkait ini ya Bu, kasus yang semakin marak seperti ini ya, dari pihak kejaksaan ataupun PPA sendiri, apakah ada perlakuan tertentu dari korbannya atau mungkin bahkan pelaku seperti itu? Kalau selama yang kami dampingin untuk korban kekerasan seksual, kami bersinergi dengan kepolisian, dengan dinas-dinas terkait yang memang kita butuhkan untuk menuntut hak anak pada saat berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku, untuk mendapatkan yang pertama, mendapatkan pelayanan kesehatan, yang kedua, tetap mendapatkan pendidikan, yang ketiga, mendapatkan perlindungan, baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Itu yang harus kita bangun pada saat pendampingan, di mana dari kesehatan pun, dari dinas kesehatan pasti kita ataupun dari bisa jadi dari DP 5 kota
dari Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan itu juga kalau yang untuk di Surabaya udah menyediakan psikolog-psikolog untuk korban, untuk kasus-kasus anak ataupun kasus perempuan korban KDRT, psikolog gratis dari pemerintah Kota Surabaya. Sebetulnya sudah diatur dalam pasal 81 ayat 1 itu yang ancamannya 20 tahun penjara ditambah tindakan kebiri, juga melakukan pemasangan alat pendeteksi yang mungkin dulu kabarnya chip seperti itu, tapi pada kenyataannya belum adanya vonis yang menerapkan memasang alat pendeteksi itu, yang biasanya para korban memilih damai setelah pihak pelaku bernegosiasi, berkoordinasi seperti itu. Yang diharapkan masyarakat nanti lebih cerdas lagi agar tidak banyak korban dan pelaku mengulangi. Mungkin bisa jadi sampai banyaknya korban di pondok pesantren itu karena apa? Karena korban yang pertama dia tidak berani menyampaikan apa yang terjadi di pondok pesantren itu. Misalkan anaknya sudah mendapatkan kekerasan seksual. Kalau seandainya dari korban pertama itu bisa menyampaikan, bisa mengangkat kasus kekerasan seksual, itu tidak akan terjadi korban-korban berikutnya. Alangkah lebih baiknya setiap kasus itu menjauhkan masyarakat dari ranah hukum. Tetapi untuk kekerasan seksual lebih baik dimasukkan ke ranah hukum agar tidak terjadi atau terulang lagi dan mengakibatkan banyaknya korban seperti itu.